Halo Sobat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Dalam katekesi santai kali ini, kita akan mengetahui perbedaan antara bulan Mei dan bulan Oktober dalam gereja Katolik. Sebelum kita mengetahui perbedaannya, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu persamaannya. Persamaan yang pertama adalah bulan Mei dan bulan Oktober sama-sama didedikasikan kepada Bunda Maria. Yang kedua, bulan Mei dan bulan Oktober sama-sama berdoa bersama atau kepada Bunda Maria. Yang ketiga, bulan Mei dan bulan Oktober sama-sama devosi kepada Bunda Maria. Dan yang keempat, sarana yang dipakai selama bulan Mei dan bulan Oktober adalah rosario. Sekarang perbedaannya. Perbedaan pertama adalah bulan Mei adalah bulan Maria, sementara bulan Oktober adalah bulan Rosario. Yang kedua, devosi yang mengkhususkan bulan Mei sebagai bulan Maria itu diperkenalkan pada akhir abad ke-13. Tetapi baru disahkan pada tahun 1809. Sementara penentuan bulan Oktober sebagai bulan Rosario terjadi pada tanggal 7 Oktober 1571. Jadi, umur bulan Maria lebih tua dari bulan Rosario. Yang ketiga adalah sejarahnya. Penetapan bulan Mei sebagai bulan Maria memiliki kaitan dengan peristiwa iman yang dialami oleh Paus Pius ke-7 pada tahun 1809. Di mana waktu itu Paus Pius ke-7 ditangkap oleh Serdadu Napoleon dan dipenjara. Di dalam penjara, Paus Pius ke-7 berdoa kepada Bunda Maria agar ia dibebaskan. Dalam doanya itu, Paus Pius ke-7 bernazar atau berjanji bahwa jika ia dibebaskan dari penjara, ia akan mendedikasikan sebuah perayaan untuk menghormati Bunda Maria. Nah, 5 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 24 Mei 1814, Paus Pius ke-7 dibebaskan dari penjara dan beliau kembali ke Roma. Lalu tahun berikutnya, Paus Pius ke-7 mengumumkan hari perayaan Bunda Maria sebagai penolong umat Kristen. Sementara penentuan bulan Oktober sebagai bulan Rosario berkaitan dengan peristiwa perang yang terjadi di Lepanto pada tahun 1571. Saat itu, negara-negara Eropa diserang kerajaan Ottoman dari Turki. Jumlah pasukan Turki waktu itu sangat banyak melampaui pasukan Eropa, terutama di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Waktu itu mereka merasa sangat kewalahan sehingga tidak ada harapan untuk menang. Nah, berhadapan dengan situasi yang sangat pelik itu, Don Juan dari Austria sebagai komandan Katolik berdoa rosario memohon pertolongan Bunda Maria. Sementara di Vatikan, pada hari yang sama tepatnya pada 7 Oktober 1571, Paus Pius ke-5 berdoa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore bersama umat Katolik lainnya. Sejak subuh sampai petang, doa rosario didaraskan tidak henti-hentinya untuk mendoakan pertempuran di Lepanto tersebut. Dan akhirnya, pasukan Katolik waktu itu memerangi perang itu. Lalu, Paus Pius ke-5 menetapkan peringatan rosario dalam misa di Vatikan setiap tanggal 7 Oktober. Kemudian, penerusnya yaitu Paus Gregorius ke-8 menetapkan 7 Oktober sebagai Pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Dan selanjutnya hingga saat ini, bulan Oktober itu dijadikan sebagai bulan Rosario. Yang keempat, pada tanggal 13 Mei 1917, Bunda Maria menampakkan diri pertama kali kepada 3 orang anak di Fatima, yaitu Francisco, Lucia, dan Jacinta. Dan pada tanggal 13 Oktober 1917, Bunda Maria menampakkan diri untuk terakhir kalinya kepada mereka.
Inilah sekilas persamaan dan perbedaan antara bulan Mei dan bulan Oktober dalam Gereja Katolik. Sebenarnya intensinya sama, yakni berdoa bersama atau berdoa kepada Bunda Maria. Hanya sejarahnya yang berbeda. Dan menurut saya inilah yang penting kita ketahui bersama, bahwa mengapa Gereja Katolik mendedikasikan 2 bulan dalam setahun kepada Bunda Maria. Karena ternyata Bunda Maria sudah terbukti selalu menyertai gereja sepanjang segala abad dan selalu mendoakan kita semua para murid Kristus yang telah diberikan oleh Yesus menjadi anak-anaknya. Di mana saat Yesus bergantung di kayu salib dan sebelum wafatnya, dia berkata kepada Bunda Maria dan kepada murid-muridnya. Kepada Bunda Maria, Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada muridnya, Yesus berkata, "Murid, inilah ibumu." Itu ada dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Dan penyertaan Bunda Maria kepada kita hingga saat ini masih terbukti dengan begitu banyaknya mukjizat yang terjadi lewat perantaraan doa kepada Bunda Maria. Jadi singkatnya adalah bulan Mei dan bulan Oktober ditetapkan sebagai bulan Maria dan bulan Rosario untuk mengenang kekuatan doa kepada Allah melalui Bunda Maria dengan sarana Rosario. Sampai ketemu di episode selanjutnya.